Halo teman-teman semua, baik lagi bersama saya Masrul Wijaya di Desa Desain. Hari ini kita akan berdiskusi banyak tentang komponen. Kalau kalian tertarik, tonton videonya sampai habis ya. Dalam pembahasan kali ini, saya akan bagi video menjadi dua part. Untuk part pertama, akan ada 3 topik. Yang pertama, apa itu komponen? Kemudian yang kedua, bagaimana cara membuat komponen? Kemudian yang ketiga, organize components. Masuk ke bagian pertama, apa itu komponen? Komponen adalah sebuah fitur di Figma yang memfasilitasi kita untuk membuat reusable blocks atau reusable frame yang bisa kita gunakan across designs. Jadi ini gunanya untuk membuat desain sistem yang lebih konsisten ya. Salah satu contoh gampang komponen adalah button. Kalau misalnya kalian mengunjungi suatu website, kalian pasti akan menemukan berbagai macam button dan di situ bisa kalian lihat bahwa mereka konsisten ya, biasanya untuk warnanya, fontnya, ukurannya, dan sebagainya. Di komponen Figma ada 2 bagian yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah main component, kemudian yang kedua adalah instance. Main component adalah master frame di mana kita bisa melakukan berbagai perubahan fundamental di desain. Nah, perubahan tersebut akan direfleksikan di semua instance yang sudah dibuat. Sedangkan instance adalah kopian dari master component. Di sini, di sebelah kiri, bisa kalian lihat ada beberapa frame berwarna ungu dengan layer diamond berjumlah 4 ini, itu adalah main component kita. Kemudian, di dalam desain, kopian dari main component itu adalah instance yang ditandai dengan layer seperti ini. Ada diamond outline seperti ini. Di contoh desain interface yang sederhana ini di sebelah kanan, kalau misalkan saya edit master komponennya atau main komponennya, maka akan terjadi perubahan di seluruh instance-nya. Misalkan di sini ada button primary ya, warnanya ungu. Kemudian saya coba ganti warnanya jadi biru di master komponennya. Nah, semua instance di desain akan berubah secara instan. Let's say kalian sedang bermain-main di suatu instance, di suatu frame, dan kalian pengen menuju main komponen dari instance tersebut. Cara yang bisa kalian lakukan adalah pertama, kalian klik kanan di instance-nya, misalnya di sini instance button-nya, klik kanan, kemudian go to main component. Atau di instance panel ini ada icon komponen, go to main component. Kalian klik, maka kalian akan di redirect ke main komponennya. Untuk menuju ke instance-nya lagi, kalian tinggal klik di sini, return to instance. Maka kalian kembali ke instance yang tadi. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu cara membuat komponen. Misalkan di sini saya punya frame dengan icon panah ke bawah seperti ini. Nah, untuk membuatnya sebagai komponen, cara yang bisa dilakukan adalah pertama, kalian bisa klik kanan di sini, kemudian create component. Atau kalian juga bisa klik icon komponen di atas sini, create component. Atau dengan shortcut Ctrl Alt K. Nah, icon frame yang sebelumnya hashtag akan berubah menjadi icon komponen seperti ini. Kalau misalkan kalian pengen membuat komponen secara besar-besaran, misalkan kayak gini, saya punya berpuluh-puluh icons ya, di frame yang berbeda. Nah, kalau misalnya saya create komponen langsung dari sini, saya seleksi semuanya, kemudian saya klik kanan, create komponen, yang terjadi adalah dia akan menjadi satu frame besar seperti ini, bukan frame individual. Ini kan salah, bukan seperti yang kita maksud. Jadi cara yang bisa kita lakukan adalah kalian seleksi semuanya, kemudian di icon komponen ini ada drop down, kalian klik, kemudian kalian pilih create multiple components. Klik, maka yang terjadi adalah masing-masing frame akan menjadi komponen secara individual seperti ini. Ketika kalian membuat komponen, kalian bisa juga memasukkan instance ke dalamnya yang bisa kita sebut sebagai kompleks komponen. Jadi di sini contohnya, saya punya komponen base button. Di sini bisa kalian lihat layernya ada teks ini, learn more. Kemudian ada instance dari komponen panah. Nah ini komponennya ini ya.
warna ungu ini, itu bisa masuk ke dalam komponen ini, base. Nah, kemudian saya juga punya komponen button primary, yang di dalamnya adalah instance dari base button itu sendiri, yang saya modifikasi warnanya. Nah, di sini kalian bisa bereksperimen dan bisa bermain-main dengan instance di dalam komponen. Dan sepemahaman saya, tidak ada batasan jumlah instan yang bisa dimasukkan di dalam komponen. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu cara mengorganize komponen. Nah, di sini kalau misalnya kalian udah bikin komponen, semua komponen tersebut akan muncul di tab Assets di sini, di sebelah kanan layers. Kalian klik, maka akan ada beberapa toggle di sini. Ada local components, kemudian used in this file, kemudian ada 3 library yang saya pilih untuk tampil di sini. Nah, 3 library ini adalah custom ya, jadi saya bisa pilih komponen dari file saya yang lain di luar file ini untuk digunakan secara lokal. Nah, ini hanya bisa digunakan kalau misalkan kalian berada di plan profesional. Jadi kalau misalkan akun kalian di starter, itu nggak bisa. Kalian cuman bisa pakai stylenya doang antar file. Kalau komponen nggak bisa. Nah, di sini lokal komponen udah cukup jelas. Semua komponen yang kalian bikin akan muncul di sini, semuanya. Kemudian di sini used in this file, ini adalah komponen dari file lain yang saya pakai di file ini. Kemudian di sini ada Apple Emoji Icons. Ini adalah komponen dari library lain juga. Nah, ini saya bisa tentukan seperti ini. Saya klik icon buku ini. Saya bisa pilih yang muncul di sini itu apa aja. Jadi misalnya saya matikan nih DD Pictures. Nah, dia akan menghilang. Brand logos itu menghilang. Jadi kalau misalnya saya pengen pakai yang lain, itu saya tinggal turn on ini ya, switch-nya ini. Seperti ini. Kita kembali ke local components di sini. Kalau kalian buka, bisa kalian lihat semuanya akan muncul di sini. Untuk mengubah view-nya menjadi yang lain, kalian tinggal klik di sini, show as list. Nah, dia akan menjadi list yang secara urutan itu berdasarkan alfabet ya, dari A sampai Z ke bawah. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa ini cukup berantakan karena tidak terkategori dengan baik. Jadi misalkan di sini ada icon, ada button, ada komponen yang lain, ada switch seperti ini, ada text field. Nah, itu cukup berantakan. Nah, untuk mengaturnya menjadi lebih rapi, kita bisa menggunakan 3 kategori. Kita bisa menggunakan page, frame, atau nama layer. Pertama, kita bisa menggunakan page untuk mengkategorikan komponen. Di sini saya sudah bikin page baru namanya input fields dan icons. Saya pindahkan komponen yang sebelah sini yang berupa button, toggle switch, text field ke page input fields. Caranya adalah dengan seleksi semua komponen ini, kemudian klik kanan, kemudian move to page input fields. Untuk icons, saya lakukan hal yang sama, saya seleksi semuanya, kemudian saya pilih Move to Page Icons. Coba kita lihat apa yang terjadi di tab Assets. Sekarang, di dalam Local Components, ada 2 toggle di sini, Icons dan Input Fields. Kalau misalnya saya buka Input Fields, yang muncul adalah seperti ini. Ketika saya buka Icons, yang muncul adalah komponen Icons doang. Kemudian kita juga bisa menggunakan frame untuk mengkategorikan lagi komponen yang berada di page. Misalkan di sini saya sudah punya 3 frame ya, ada frame text, buttons, kemudian ada other. Nah, kemudian saya pindahkan frame button, komponen button di sini ke dalam frame yang sesuai namanya ini. Oke, sekarang semuanya sudah masuk ke frame yang sesuai dengan kategorinya, dan bisa kita lihat di tab Assets, di kategori Input Fields, akan muncul 3 kategori sesuai dengan nama framenya, yaitu Buttons, Other, dan Text. Ketika saya buka, yang muncul adalah button aja. Begitu juga dengan yang lain. Untuk pengkategorian jenis ini, yang berlaku adalah top level frame aja. Jadi di sini misalkan saya di frame Other,
bisa kalian lihat ada frame lagi di dalamnya, nested frame. Kalau misalnya saya pindah toggle ini ke dalam frame tersebut, seperti ini, bisa kalian lihat tidak terjadi apapun di kategori ini. Dia tidak akan menjadi kategori baru di dalam nested frame. Terakhir, kalian juga bisa menggunakan nama layer untuk mengkategorikan komponen. Di frame text, saya sudah membuat komponen baru untuk mengilustrasikan hal tersebut. Bisa kalian lihat, untuk kolom pertama di sini adalah tipe placeholder yang blank. Untuk kolom kedua, tipe konten ya, ada teksnya. Kemudian row yang ini adalah untuk teks single. Kemudian row yang kedua adalah tipe paragraf. Kita bisa menggunakan tanda garis miring atau slash untuk mengkategorikan mereka. Jadi mirip-mirip directory. Caranya adalah saya tinggal replace tanda hubung ini atau hyphennya jadi slash. Tinggal diklik semuanya, kemudian rename. Saya pilih match hyphennya, kemudian saya ganti dengan garis miring seperti ini. Saya klik rename dan namanya akan berubah seperti ini. Misalnya ini single/blank, single/type, dan seterusnya. Coba kita lihat di tab assets. Bisa kalian lihat sekarang di dalam frame text ada dua kategori lagi, yaitu paragraf dan single. Kalau kalian buka, cuman komponen tersebut yang akan muncul sesuai dengan kategorinya. Setelah kalian merapikan semua komponen sesuai dengan page, frame, ataupun nama layer yang kalian mau, let's say kalian pengen publish komponen ini agar bisa digunakan di file lain. Nah, cara yang bisa dilakukan adalah seperti ini. Theme library diklik, icon buku, kemudian publish. Seperti ini. Maka semua akan terpublish. Satu tips dari saya, kalian juga bisa menggunakan prefix titik ataupun underscore di nama layer agar komponen tersebut tidak ikut terpublish. Jadi misalkan di sini di base button saya tambahkan prefix titik untuk nama layernya. Jadi titik base tanda hubung button. Sama untuk ini juga, komponen ini saya kasih nama underscore page title. Sekarang kalau misalnya saya publish seperti ini, maka bisa kalian lihat di paling bawah ada yang namanya hidden. Kalian buka, nah ada keterangan these components and styles will not be published. Ada dua, base button dan page title. Jadi memang peruntukannya untuk komponen lokal aja, yang tidak bisa digunakan di file lain. Makasih banyak ya udah nonton video ini sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Nah, saya mencoba untuk membuat komunitas Disa Desain di Discord. Jadi buat kalian yang berminat untuk join dan pengen gabung, pengen belajar bersama, cek link di description ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.